Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Idayati, guru seni SMP Negeri 1 Kalianget, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi pertanyaan yang ada di koneksi antar materi modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Seperti apa pembahasan secara satu persatu yang akan saya jelaskan? Yuk kita ikuti bersama. Untuk membahas pada yang nomor 1, yaitu tentang arti pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini, sekolah diibaratkan sebagai ekosistem, yaitu sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik yaitu faktor modal manusia, sedangkan faktor modal abiotik yaitu modal fisik, finansial, serta lingkungan alam. Kedua unsur tersebut saling melengkapi dan berinteraksi sehingga terjadi hubungan yang harmonis dan selaras. Sedangkan pemanfaatan serta pendekatan dalam sumber daya tersebut meliputi yang pertama yaitu pendekatan berbasis aset. Yang kedua, pendekatan berbasis kekurangan. Dua hal inilah yang saling bertolak belakang. Seperti apa pembahasannya? Ikuti berikut ini. Inilah tabel perbedaan antara pendekatan berbasis aset dan kekurangan. Sudah jelaskan bagaimana perbedaan dua pendekatan tadi berbasis aset dan berbasis kekurangan atau masalah. 7 aset sebuah komunitas yaitu modal manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam, serta finansial. Sekarang saya akan membahas bagaimana implementasi yang saya laksanakan di dalam kelas, sekolah, serta masyarakat sekitar sekolah. Yang pertama, implementasi yang saya terapkan di kelas adalah memaksimalkan pengelolaan pemanfaatan aset yang ada di sekolah untuk menunjang pembelajaran yang berkualitas di kelas. Implementasi yang saya laksanakan di sekolah adalah berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai pentingnya pendekatan berbasis aset dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada menggunakan pendekatan berbasis aset. Nah, sekarang bagaimana implementasi di masyarakat sekitar sekolah, yaitu dengan cara berkolaborasi dengan masyarakat sekitar agar turut mendukung terciptanya ekosistem sekolah yang bermutu dan tetap berpihak pada murid. Pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang penjelasan serta pemberian contoh tentang hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Ketika sumber daya yang ada di sekolah dikelola dengan tepat, maka akan sangat membantu proses pembelajaran. Beberapa modal tersebut adalah yang pertama adalah modal manusia, yaitu adanya guru yang kreatif serta inovatif dan berpihak pada murid, diberikan ruang untuk berkembang, sehingga guru tersebut akan mencurahkan segala usahanya untuk menciptakan inovasi pembelajaran yang bagus, sehingga menunjang kemajuan murid dalam proses pembelajarannya. Modal yang kedua adalah modal fisik. Sarana yang lengkap, media pembelajaran yang menarik dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh guru, maka murid akan lebih mudah menangkap pembelajaran. Yang ketiga, modal politik, di mana keterlibatan dan keaktifan guru dalam organisasi praktisi dapat meningkatkan kompetensi guru sehingga berimbas baik pula pada proses pembelajarannya di kelas. Modal yang keempat adalah modal finansial. Sekolah mampu mengelola sumber keuangannya dengan bagus sehingga dapat memenuhi kepentingan guru dalam program peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Modal yang kelima adalah modal sosial. Adanya hubungan sosial yang baik dengan lembaga di sekitar sekolah, sehingga sekolah dapat memanfaatkan lembaga tersebut sebagai sumber belajar.
Dan yang terakhir yaitu modal alam atau lingkungan, yaitu tersedianya lingkungan di sekolah seperti saat ini. Lingkungan yang asri serta menyenangkan sehingga guru tersebut mampu memanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mendapatkan pengalaman langsung dan kontekstual, dan ini sangat berguna bagi kehidupan murid di masa depan. Bagaimana koneksi antar materi dengan modul sebelumnya dengan modul 3.2? Kita bahas satu persatu, mulai dari modul 1.1. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan modul 3.2, yaitu dalam menuntun kodrat dan laku anak, seorang guru harus mampu mengelola sumber daya yang ada secara maksimal sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Sekarang kita simak modul 1.2. Inilah modul 1.2 yang berhubungan dengan penerapan nilai serta peran guru penggerak sebagai berikut. Disimak yuk. Sekarang kita koneksikan ya dengan modul 3.2. Seorang guru akan mampu mengelola sumber daya yang ada di sekolahnya dengan pendekatan berbasis aset, sehingga guru mampu untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Yuk kita simak modul 1.3. Dalam rangka guru mewujudkan visi sekolah dan melaksanakan perubahan, maka diperlukan dukungan dari segala hal sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama. Kita koneksikan ya dengan modul 3.2. Ketika seorang guru mampu mengelola sumber daya yang ada, maka sumber daya tersebut akan menjadi alat yang membantu untuk mewujudkan visi sekolah. Kita simak modul 1.4. Budaya positif di sekolah akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan, sehingga murid betah belajar di sekolah. Sekarang kita koneksikan ya dengan modul 3.2 di modul 1.4. Agar mampu menciptakan budaya positif, maka seorang guru harus mampu mengelola segala sumber daya yang ada di sekolah, baik sumber daya biotik maupun abiotik. Kita masuk pada modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi diperlukan dalam menghadapi karakteristik murid yang beragam. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah dengan baik. Sudah disimak kan modul 2.1? Inilah koneksinya. Ketika guru mampu mengelola sumber daya dengan baik, maka guru tersebut mampu memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, mulai dari diferensiasi konten, proses, dan produk. Kita simak yuk modul 2.2. Untuk dapat mengelola sumber daya yang ada, seorang guru harus mampu mengelola sosial dan emosionalnya dengan baik. Nah, bagaimana? Sudah menyimak modul 2.2? Sekarang kita koneksikan dengan modul 3.2. Ketika seorang guru telah mampu mengelola sosial dan emosionalnya dengan baik, maka guru tersebut akan mampu mengelola sumber daya yang ada secara optimal, sehingga pembelajaran di kelas akan berjalan terus dengan menyenangkan. Nah, kita lanjut ke modul 2.3. Pada modul 2.3, proses coaching sangat diperlukan guru sebagai salah satu sarana penggalian aset atau sumber daya sekolah.
Nah, seperti ini koneksinya dengan modul 3.2. Ketika seorang guru telah mampu menerapkan proses coaching dalam penggalian aset yang baik, maka aset yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita masuk modul 3.1. Dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada, tentu saja diperlukan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan melalui pertimbangan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 tahap pengujian pengambilan keputusan. Oke, kita koneksikan dengan modul 3.2. Bila keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, maka pengelolaan sumber daya akan tepat sasaran dan dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita akan membahas pada pertanyaan yang terakhir, yang keempat, yaitu bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2 ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dalam diri saya. Baiklah, sebelum mempelajari modul 3.1, saya masih sedikit berpikir berdasarkan masalah atau kekurangan, sehingga masih ada kegiatan dan program yang saya buat kurang berjalan optimal. Nah, setelah mempelajari modul 3.2, saya semakin mantap berpikir berdasarkan kekuatan yang melihat sisi positif dari setiap hal, sehingga saya mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada di sekitar saya sebagai sarana penunjang keberhasilan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian tadi pembahasan pertanyaan dari nomor 1 sampai 4. Mudah-mudahan koneksi antar materi pada modul 3.2 membawa manfaat dan menginspirasi bagi Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.